Tapi kalau semua aktivitas amal perbuatan yang kita lakukan tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka semua amal perbuatan yang kita lakukan tidak mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih untung, Bu? Dapat pahala atau enggak dapat pahala, Bu? Dapat pahala atau dapat pala? Pahala lah, Bu. Nah, oleh karenanya ikhlas ini menjadi landasan utama. Ya, ikhlas itu artinya memurnikan niat dalam melakukan aktivitas, tidak bercampur dengan yang lainnya kecuali semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibaratnya, Bu, kalau di beras itu, Bu, ada kerikil, ada pasir, kemudian kita masak, Bu. Enak nggak kita makan beras itu, Bu? Hah? Makanya harus dibersihkan dulu beras itu, Bu. Ada pasir, mungkin ada kutu, ya kan, Bu? Ada atah, apa namanya itu, Bu? Padinya. Kemudian ada kerikil, ada batu, dibersihkan dulu. Nah, setelah bersih, kemudian dimasak, kemudian kita makan, nasinya terasa nikmat. Tapi kalau ada kerikil, ada pasir, ada gabah, kemudian kita masak nasi itu, kemudian kita makan, nah, agak tersiksa juga kita makannya, Ibu. Nah, begitulah perumpamaan ikhlas dalam seluruh amal perbuatan kita. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu seperti susu yang diperas, kemudian murni dari darah dan kotoran. Nah, itulah dia yang disebut dengan ikhlas, tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan niat-niat yang lain, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas ini adalah merupakan hal yang terlihat sepele, tapi ternyata ikhlas ini memberikan dampak, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan Tuhanmu tidak memerintahkan kepadamu melainkan hanya untuk ikhlas semata-mata dalam menjalankan ibadah. Nah, jadi Allah tidak memerintahkan kepada kita dalam mengerjakan ibadah melainkan mukhlisina lahuddina hunafa, ikhlas semata-mata, istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa kamu,
dan hartamu, walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu dan amal perbuatanmu. Nah, ibu-ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat kisah-kisah ya yang inspiratif ya terkait tentang orang-orang yang senantiasa melakukan amal perbuatan yang dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya Riyadus Shalihin, nah itu dijelaskan ya, ada pada masa Bani Israel ada 3 pemuda ya, 3 pemuda ini ya dalam keadaan musafir. Kemudian mereka ya berteduh di dalam sebuah gua. Kemudian setelah mereka berteduh masuk ke dalam gua, ya, tidak lama kemudian gua itu tertutup dengan batu yang besar. Nah, sehingga ya 3 orang pemuda ini tidak bisa keluar dari gua. Akhirnya mereka bertiga ya berupaya ya dengan berdoa kepada Allah agar mereka bisa keluar dari gua dan batu yang menutupi gua itu bisa bergeser ya, bisa terbuka. Maka 3 pemuda ini ya masing-masing berdoa kepada Allah dengan berwasilah, yaitu dengan menyebutkan ya amal-amal ikhlas yang dulu pernah mereka lakukan. Nah, akhirnya ya mereka mencoba satu persatu. Nah, pemuda yang pertama ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami agar kami bisa keluar dari gua ini. Nah, ya Allah, dulu ya aku punya kedua orang tua. Nah, jadi kedua orang tuaku ini selalu aku dahulukan dibanding istri dan anak-anakku. Nah, bahkan ketika anakku menangis ya ingin minta susu, nah tidak kuberikan, tapi mendahulukan kedua orang tuaku. Nah, sampai orang tuanya tertidur, ditunggu sampai bangun tidur. Nah, ya Allah, ini amal ya yang ikhlas yang aku lakukan ya Allah. Nah, berilah kemudahan aku untuk bisa keluar dari pintu gua ini. Akhirnya pintu gua apa? Batu yang besar itu. Batunya besar. Nah, digeser. Bergeser sedikit. Nah, kemudian berdoa muda yang kedua. Ya Allah ya Tuhanku, ya dahulu ya, aku pernah ya jatuh cinta kepada saudara sepupu. Kemudian aku menginginkan untuk berhubungan dengannya. Tapi ketika itu saudara sepupuku minta agar aku memberikan uang 100 dinar. Nah, maka ku berikanlah uang 100 dinar itu kepada saudara sepupuku. Nah, ketika aku ingin melakukan hubungan, ya, maka saudara sepupuku itu mengatakan, ya, ingatlah, ya, takutlah kepada Allah. Maka ketika itu ya Allah, aku tidak jadi melakukan hubungan. Nah, dan aku ikhlas uang 100 dinar itu ku berikan kepada saudara sepupuku
dan aku tidak jadi melakukan hubungan badan dengannya. Ya. Dan ini aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk keluar dari pintu dari gua ini. Digeser batu itu, Bu. Ya, akhirnya bergeser lagi. Nah, baru kemudian yang ketiga, ya, seorang pemuda yang dia mengatakan, ya Allah, dulu aku punya karyawan. Nah, sebelum gajian karyawan itu sudah ya keluar. Maka gajinya itu belum sempat aku berikan kepadanya. Tetapi gajinya itu kubelikan hewan ternak. Sehingga berkembang biak hewan ternaknya. Ya, ada sapi, ada kambing. Nah, rupanya begitu datang karyawan itu meminta gaji. Nah, saya katakan gajimu itu saya belikan hewan ternak. Ya, ada berapa ribuan hewan ternak, ambil semua itu. Nah, mana mungkin, orang gajiku nggak segini kok. Gajimu saya belikan binatang ternak, kemudian berkembang biak. Nah, beserta dengan pengembalanya, ambillah semua ini. Ya Allah, aku lakukan amal ini karena ikhlas karenamu ya Allah. Nah, berikanlah kemudahan kepada kami bisa keluar dari gua ini. Di sorong batu itu akhirnya bergeser. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari gua tadi, yang tertutup dengan batu yang besar. Nah, ini kisah inspirasi sebenarnya yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang menjadi inspirasi bagi kita. Ya, karena kita semua pasti pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Dan amal-amal yang ikhlas itulah yang bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk menghadapi berbagai kesulitan itu. Nah, ada kisah orang jualan, Bu. Mungkin Ibu pernah dengar ini. Ya. Jualan apa dia, Bu? Jualan telur gulung. Telur gulung. Nah, jualan. Pagi-pagi udah disiapkan Hondanya, keretanya, gerobaknya dengan dagangannya. Nah, dibuat banyak sama dia. Nah, dia berharap, wah, ini nanti di sekolah pas istirahat pertama jam 9:30 dagangan saya laku. Nah, habis semua telur gulung ini. Datanglah dia. Ditunggu jam 8 sudah mulai bergerak. Ditunggu di depan sekolah. Nah, ditunggu-tunggu kok nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, yang ada cuman satpamnya. Jalan sana, jalan, kok nggak ada orang. Nah, padahal dia udah berharap, nah, ini telur gulung ini laris manis. Nah, begitu anak-anak istirahat habis semua. Ternyata ditunggu-tunggu kok kosong. Ditanyalah sama satpamnya, "Pak, ini kemana, Pak? Kok sepi kali, Pak?" "Oh iya," katanya. Nah, ini kan lagi ada rapat. Jadi jam 8 tadi guru-guru rapat, anak-anak pulang semua katanya. Nah, jadi dia jam 9.30 itu ditunggu-tunggu. Nggak ada, rupanya jam 8 sudah pulang. Nah, terakhir, waduh. Nah, tapi dia berupaya bagaimana supaya tetap ikhlas untuk menjalankan dagangan itu. Nah, akhirnya
Berangkatlah dia, dibawalah kendaraan itu, duduk dia sambil berdoa, ya, karena segmen pasarnya itu cuma anak sekolah. Nah, kalau keluar kan udah saingan udah banyak. Nah, jadi dia udah lemas, kemudian duduk. Nah, kemudian sudah pasrahlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi ya ternyata ya usaha ikhtiar yang aku lakukan ya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kurencanakan. Akhirnya duduk ya dengan berdoa. Nah, kemudian ada anak-anak lewat, ditanya, "Kau kok nggak sekolah?" "Enggak, Pak. Nah, orang tuaku sudah meninggal. Nah, bapakku, mamaku sudah meninggal. Nah, jadi aku nggak sekolah." Akhirnya dikasihlah apa tadi? Telur gulung tadi. Nah, ini nak. Udah sarapan belum? Belum. Nah, ini sarapan. Nah, kemudian dikasihlah uang berapa ribu dimasukkan di plastik. Nah, ini nak. Nah, oh ini apa, Pak? Ya ini untukmu. Nah, kemudian begitu dia lakukan, udah pasrah. Nah, tiba-tiba datang ya seorang laki-laki, "Pak, bisa saya beli telur gulung ini 100 apa? Nah, 100 buah," katanya. "Ya, apa ini?" katanya. 100 gulung. Nah, ya kan? "Ya, betulnya ini," katanya. "Betul, Pak, ini kami mau rapat di kantor. Kami mau rapat kebetulan mendadak ini, Pak. Bisa Bapak cepet ini disiapkan 100 gulung," katanya.